warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan bertemu kembali di channel Harian Guru, channel seputar informasi dan tutorial pekerjaan guru sehari-hari. Yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UPPG Daljam 2024 part 2 ya. Yang kemarin sudah dijelaskan nomor 1 sampai 25. Sekarang ini jumlah soalnya itu 35 yang terdiri di pedagogi, profesional, sama persiapan dan pelaksanaan pelajaran. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe untuk pengembangan channel ke depannya. Kita langsung saja ke nomor 1 dalam soal part 2. Soal nomor 1, seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum selesai mengumpulkan tugas pada tengah waktu yang telah diberikan, dikarenakan banyaknya tugas yang menumpuk di mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengerjakan pada siswa. Bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. B. Mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan penyampaian perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. C. Memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. D. Tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jerah pada siswa. E. Menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas waktu agar tidak mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati. Oke, silahkan mana jawabannya. Untuk soal nomor 1, jawabannya itu adalah D ya. Tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan supaya untuk memberikan efek jerah pada siswa. D ya. Next, nomor 2. Salah satu tugas wali kelas setiap kenaikan kelas harus menentukan 3 siswa terbaik untuk menerima hadiah dari sekolah. Jika Anda sebagai wali kelas, maka hal yang akan Anda lakukan dalam menentukan siswa urutan 1, 2, dan 3 berdasarkan A. Rata-rata nilai raport saja, B. Kepribadian dan nilai raport, C. Nilai raport dan capaian prestasi non-akademik, D. Keterlibatan kepengurus OSIS dan nilai raport, E. Prestasi akademik dan non-akademik. Maka jawaban yang tepat adalah B ya, kepribadian dan nilai raport. Oke. Soal nomor 3. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan hukuman pada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan. D. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerjasama dengan orang lain dalam satu kelompok. E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan. Di kasus nomor 3 ini, maka jawaban yang tepat adalah C ya. Memberikan tegur kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. Next, nomor 4. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan orang tua. Ketika menyikapi berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan pemikiran, sikap dan perilaku anak didiknya. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari.
D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa satu dengan lainnya. Tadi soal nomor 4 ini, maka jawaban yang tepat adalah E. Jadi guru itu harus peka ya terhadap perbedaan dan peran menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa, karena dilatar belakangi dengan perbedaan budaya dan nilai-nilai. Soal nomor 5, salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang datang terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan ketika Anda menjadi guru piket. Ada seorang guru dan anaknya datang terlambat 30 menit. Sesuai aturan, datang terlambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba teman Anda yang terlambat meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memenuhi permintaan teman Anda karena alasan masuk akal, tetapi Anda melaporkan kasus tersebut kepada kepala sekolah. B. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran sesuai aturan, tetapi hanya untuk anaknya dan dilaporkan kepada kepala sekolah. C. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya meskipun jumlah poin dikurangi. D. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. E. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada keduanya dan melaporkan kepada kepala sekolah atas kasus ini. Pada jawabannya adalah ya, tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya. Nomor 6, seorang siswa bercerita kepada guru bahwa dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan akan mengajarkan materi matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Namun pada hari yang telah disepakati, temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tidak menepati janji, sementara nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan sebagai guru? A. Memberitahukan kepada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu karena perihal yang penting. Selain itu, urusan belajar merupakan urusan masing-masing. B. Memanggil keduanya serta memberikan nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. C. Memberitahu pada salah satu pihak bahwa karena tidak jadi membantu, temannya mendapat nilai jelek serta mendorongnya untuk meminta maaf. D. Memfasilitasi pertemuan antar keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. E. Cukup didengarkan saja keluhan itu dengan baik dan menyarankan untuk dapat diselesaikannya secara mandiri. Untuk jawaban nomor 6 adalah yang tepat adalah D ya. Jadi sebagai guru kita harus netral ya, jadi memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Next, nomor 7. Seorang siswa kedapatan membawa HP ke sekolah, padahal sudah ada peringatan serta aturan agar peserta didik tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru, bagaimana Anda menanggapi permasalahan tersebut? A. Memanggil siswa dan menasihatinya agar dia tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah. B. Apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini pada wali kelas serta guru BK. C. Saya akan lebih aktif dalam mencegah agar siswa tidak membawa handphone ketika dia di sekolah dengan cara melakukan pemeriksaan sebelum bel masuk sekolah dan menyita handphonenya untuk sementara waktu. D. Saya menemui siswa yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas, serta memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. E. Merampas handphone dan memanggil orang tua siswa tersebut agar ikut mengingatkan anaknya jangan sampai membawa handphone ke sekolah.
Untuk jawaban nomor 7 yaitu D ya. Kita harus berperan aktif sebagai guru. Saya menemui siswa yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas, serta memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Jadi siswa agar sadar ya, kita harus menegurnya. Itu nomor 7. Sekarang nomor 8. Sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan study tour ke luar kota selama 3 hari dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan tour tersebut. Sesuai rencana, rombongan study tour akan tiba kembali di sekolah hari Minggu sore pukul 17 karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Namun karena sesuatu dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 03 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang akan Anda lakukan jika menghadapi situasi seperti itu? A. Tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa. B. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. C. Menyarankan kepada guru yang berencana untuk tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. D. Menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. E. Menyarankan kepada peserta didik yang ikut studi tour untuk tetap masuk sekolah. Untuk yang 8 ini adalah jawabannya adalah B ya. Jadi kita harus tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Jadi jadwal harus tetap kita laksanakan ya masuk sekolah. Nomor 9. Dalam perjalanan menuju sekolah, pada pemberhentian di perempatan, Anda melihat siswa SMA mengendarai motor berhenti melewati garis marka jalan. Anda akan melakukan apa? A. Menegur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka yang depan marka jalan demi keselamatannya. B. Menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa Anda tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. C. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatan. D. Berteriak dengan keras agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatan. E. Memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada para siswa di sekolah agar tidak melakukan hal seperti itu. Jadi kita harus tetap ke aturan ya. Untuk nomor 9 jawabannya adalah A ya. Menegur dengan santun. Di jalan langsung ya, jangan di kelas ya. Di jalan langsung. Oke. C ya nomor 9. Next nomor 10. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau ikut terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa mengancam melaporkan kepada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas. B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas. D. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan kerjasama. E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antara anggota kelompok piket kelas. Maka untuk nomor 10 itu jawabannya adalah C ya. Harus memberikan teguran ya. Oke, itu untuk nomor 10. Nomor 11, kelas akselerasi adalah untuk memenuhi kebutuhan siswa yang memiliki potensi dan bakat akademis luar biasa. Makna dan istilah akselerasi di kalimat tersebut adalah A. Unggulan, B. Peningkatan, C. Percepatan, D. Tambahan, E. Khusus. Untuk akselerasi adalah C ya, percepatan. Oke, next nomor 12. Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan buku tentang makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh kegiatan manusia secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih kosakata baku. Ruang lingkup materi bahasa Indonesia yang terkandung pada kompetensi dasar tersebut adalah A. Ingat ya, ruang lingkup materi ya. A. Makanan dan rantai makanan, teks laporan. B. Teks laporan, kosakata baku.
C. Kesehatan manusia dan keseimbangan ekosistem. D. Kosakata baku, pengaruh kesehatan manusia. E. Bahasa lisan, tulisan, makanan, dan rantai makanan. Untuk soal nomor 2 yang masuk ke ruang lingkup KD adalah B ya, teks laporan kosakata baku. Nomor 13, perhatikan pernyataan di bawah ini. Dari daftar di atas, urutan langkah penelitian tindakan yang benar menurut Kurt Lewin adalah 1. Refleksi, 2. Penetapan fokus, 3. Perencanaan, tindak lanjut, 4. Perencanaan tindakan perbaikan, 5. Pelaksanaan tindakan, 6. Pengumpulan data atau observasi. Ini nomor untuk daftar penelitian tindakan yang benar menurut Kurt Lewin adalah A ya, A 2, 4, 5, 6, 1, dan 3. Nomor 14, transmisi listrik dari pembangkit listrik ke daerah lain berjarak ribuan kilometer menggunakan kabel yang memiliki hambatan kecil. Hal ini dimaksudkan untuk A. Meminimalkan energi listrik yang hilang, B. Memaksimalkan kuat arus listrik yang dihasilkan, C. Mencegah timbulnya energi panas pada kabel, D. Menjaga tegangan listrik yang biasanya tetap tinggi, E. Menghemat biaya transmisi jaringan. Hambatan besar, hambatan kecil adalah jawaban dari nomor 14 adalah A ya, meminimalkan energi listrik yang hilang. Agar daya listrik tetap kuat ya, jadi harus memiliki hambatan yang kecil. 15. Jika dalam ujian fisika Andi mendapatkan nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan simpangan baku 10, sedangkan dalam ujian statistika ia mendapat nilai 80 dengan rata-rata kelas 75 dan simpangan baku 12. Artinya, A. Kemampuan fisika dan statistika di kelas Andi sama variasinya. B. Kemampuan fisika di kelas Andi lebih beragam daripada kemampuan statistika. C. Kemampuan fisika di kelas Andi lebih seragam daripada kemampuan statistika. D. Kemampuan statistika di kelas Andi lebih seragam daripada kemampuan fisika. E. Kemampuan fisika dan statistika di kelas Andi tak dapat dibandingkan variasinya. Ingat, di sini ada simpangan baku 10 ya, maka untuk jawaban nomor 15 adalah E. Kemampuan fisika dan statistika di kelas Andi tak dapat dibandingkan variasinya. Paham ya? Oke. Nomor 16. Suyono berangkat pukul 10 pagi saat akan mengunjungi rumah orang tuanya. Dia bepergian dengan mengendarai mobil. Jika Suyono menyetir mobil dengan kecepatan 60 km per jam dan tiba di rumah orang tuanya pada pukul 11.30, berarti jarak tempuh dalam perjalanannya adalah perbandingan ya, jadi 1 jamnya 60 km. Yang ditempuh adalah 1 jam setengah ya. Dua-dua, maka jawabannya adalah D, 90 km. Next, nomor 17. Kemampuan untuk menciptakan memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar IPS SD adalah A. PBL, C. CTL, B. PBL, Project Based Learning, D. Open Inquiry, C. Cooperative Learning. Ingat, manfaatkan lingkungan sekitar. Maka jawaban yang tepat adalah B. Contextual Teaching Learning ya. Sikap kreatif dengan lingkungan sekitar. Jawaban 17B ya. Oke, nomor 18. Kepada anak SD kelas 5 diberikan soal berikut. Ibu memotong kue tar berbentuk persegi menjadi 2 bagian yang sama besar. Salah satu bagian dipotong lagi sama besar dan salah satu hasilnya dipotong lagi sama besar.
sehingga terdapat potongan kue yang besarnya berbeda-beda. Gambarlah 4 potong kue yang ukurannya berbeda-beda. Soal tersebut tepat untuk mengukur kemampuan A. Pemecahan masalah, B. Representasi, C. Penalaran, D. Berargumentasi, E. Generalisasi. Nah, jawaban 18 itu adalah A ya, pemecahan masalah. Mereka berpikir untuk memecahkan masalah dengan contoh ibu memotong kue. Nomor 19, 2 buah sendok dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air dingin. Sendok yang satu terbuat dari stainless steel dan yang lainnya berbahan plastik. Setelah beberapa lama, suhu sendok plastik adalah A. Lebih dingin daripada sendok stainless steel, B. Sama dengan sendok stainless steel, C. Lebih panas daripada sendok stainless steel, D. Tergantung suhu airnya dan kepekaan tangan, E. Tergantung suhu lingkungan dan kepekaan tangan. Nomor 19 yaitu jawabannya adalah E ya, tergantung suhu lingkungan dan kepekaan tangan. Oke, next nomor 20. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tersedia sarana media daring. 2. Tersedia media penelusuran materi pembelajaran. 3. Terjalin komunikasi antar kelompok. 4. Tersedia aplikasi piramid software untuk berbagai kebutuhan. 5. Tersedia media bagi guru untuk mengumumkan suatu hal penting. Manfaat perkembangan iptek bagi siswa SD pada era digital seperti sekarang adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 2, 5, C. 2, 3, 4, D. 2, 4, 5, E. 3, 4, 5. Ingat kuncinya iptek ya. Iptek ini nomor 20 jawabannya adalah A. 1. Tersedia media penelusuran, media daring, penelusuran, dan 3. Terjalin komunikasi antar kelompok. Siswa SD ya. Jawabannya nomor 20A. Nomor 21. Lulu dan Ika akan melakukan percobaan. Bahan dan alat yang disediakan adalah batang yang terbuat dari plastik, kayu, tembaga, dan besi dengan panjang dan besar yang sama, yang setiap ujungnya diolesi mentega. Gelas berisi air panas. Variabel bebas percobaan Lulu dan Ika adalah A. Jenis batang, B. Mentega, C. Besar kecilnya batang, D. Air panas, E. Suhu air. Variabel itu yang mengukur ya. Nomor 21 jawabannya adalah E. Mengukur suhu air. Nomor 22. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Letak astronomi Indonesia 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan. 2. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. 3. Penghasil tembakau wilayah yang bersuhu udara panas. 4. Cerita rakyat mengandung majas narasi. 5. Institut Teknologi Bandung berada di Bandung. Dari daftar di atas yang termasuk fakta dalam pembelajaran IPS SD adalah fakta ya. Nomor 22 adalah E. 1, 2, dan 5. Kita lanjut ke nomor 23. Dalam melakukan pembelajaran IPS, guru dituntut untuk memberikan pembelajaran pada siswa dengan pendekatan project based learning. Ciri utama pendekatan project based learning adalah A. Siswa memiliki kepedulian dan rasa tanggung jawab sosial untuk mengubah perilaku peserta didik dalam bekerja sama dan bergotong royong. B. Siswa bekerja secara nyata seolah-olah ada di dunia nyata yang dapat menghasilkan produk secara realistis. C. Siswa menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. D. Siswa memunculkan pertanyaan penuntun, a guiding question. E. Guru membimbing peserta didik baru kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi. Maka untuk project based learning kuncinya itu atau jawaban nomor 23 adalah B ya. Siswa bekerja secara nyata seolah-olah ada di dunia nyata yang dapat menghasilkan produk suatu realistik dalam bentuk proyek ya. Itu B ya jawabannya. Nomor 24, adanya integrasi sosial berdasarkan pada nilai dan norma yang disepakati bersama.
dan memberi tuntutan cara individu berperilaku. Berikut ini faktor yang mempengaruhi terbentuknya integrasi sosial adalah: A. Semangat gotong royong yang semakin bergeser sebagai makhluk sosial. B. Kebutuhan telah terpenuhi dan adanya persamaan kebudayaan. C. Adanya konsensus nilai dalam masyarakat dan sikap terbuka pada perubahan. D. Menurunnya tantangan dari pihak luar dan persamaan visi, misi, dan tujuan. E. Bergesernya nilai toleransi dan munculnya sikap individualisme. Untuk soal nomor 24 jawabannya adalah C ya. Adanya konsensus nilai dalam masyarakat dan sikap terbuka adanya perubahan pada perubahan. Integrasi sosial ya harus bersatu ini nih, agar ini. Next nomor 25. Perhatikan pola bilangan berikut. 13, 25, 37, 49, 511, 613, 715, 817, dan 919. Bilangan selanjutnya adalah, ayo kelipatan ya, mangga. Untuk nomor 25 itu jawabannya adalah A, 1021. Next nomor 26. Untuk kompetensi dasar, membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Tugas yang sesuai adalah: A. Menghitung banyak antrean dalam mencuci tangan. B. Merinci banyaknya kegiatan saat makan. D. Merinci tugas masing-masing anggota keluarga. D. Menghitung banyak siswa kelas 5 dan kelas 6 saat upacara Senin. E. Menghitung banyak anak yang tidak masuk sekolah dalam 2 hari. Benda-benda konkret ya, ingat kata kuncinya konkret. Maka jawaban yang tepat adalah E ya, menghitung banyaknya anak yang tidak masuk sekolah dalam 2 hari. Oke, next nomor 27. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat terdapat pada paragraf A. Kita perhatikan ya, jangan dibacakan ya. Titik benar, huruf besar di atas benar, titik huruf besar awal kalimat benar. Ini tepat ya, titik. Oke. Ini kayaknya tidak ada ya, maka ya oke. Silakan perhatikan. Jadi nomor 27 itu tentang tanda baca yang tepat adalah E ya. Nah, E. Yang tidak tepat ya, yang tidak tepat. Yang salah ini E ya, karena huruf awal kalimat huruf kecil. Dari awalnya sudah tidak tepat ini. Jawabannya E ya, 27. Kita langsung 28. Terdapat argumen yang menyatakan bahwa 1. Memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil. 2. Mengenal baik tradisi dan adat istiadat dalam lingkungan pertamanya. 3. Meyakini kepercayaan yang diperoleh sejak lahir. Merupakan konsep pembelajaran IPS SD dalam hal A. Etnosentris, C. Stereotip, C. Eksklusivisme, D. Fanatisme, E. Primordialisme. Konsep memegang teguh sejak kecil. Nomor 28 adalah ini ya, primordialisme. Ini berakar dari kita sebagai anak kecil. Yang tradisi yang kuatnya ya, yang diperoleh dari awal lahir. Oke, maka 28 jawabannya E ya. Next, 29. Salah satu sifat bahasa adalah bersifat manasuka. Maksud dari sifat manasuka tersebut adalah A. Bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami pemakainya. D. Tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkannya. C. Bentuk dasar bahasa adalah ujaran karena media bahasa yang penting adalah bunyi. D. Bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang membuatkannya, bukan makhluk lainnya. E. Bahasa adalah sebagai alat berkomunikasi atau alat berhubungan antara anggota-anggota masyarakat. Ingat, sifat manasuka, yaitu jawabannya adalah B. Tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkannya. Oke, itu ya, 29 jawabannya adalah B. Lanjut 30. Soal 30, seorang siswa kelas 1 diminta gurunya untuk menulis contoh-contoh kalimat majemuk berdasar gambar yang ada di papan tulis.
Hal ini menandakan guru tersebut tidak memahami karakteristik perkembangan titik-titik siswa. A. Kognitif, B. Bahasa, C. Moral, D. Sosial, E. Emosional. Di soal ini tidak kurang logis ya. Soalnya kelas 1 disuruh untuk menulis contoh-contoh kalimat majemuk. Itu belum paham ya secara konsep letak majemuk kelas 1. Jadi pada soal nomor 30 ini jawaban yang tepatnya adalah A. Kognitif. Kemampuan siswa itu belum menyampai ke sini ya, ke majemuk. Kata-kata kalimat majemuk ya, beberapa kalimat kata juga banyak yang tidak hafal ya. Soal nomor 31, siswa mampu berpidato. Aspek yang dapat dinilai untuk mengukur pencapaian kader tersebut adalah A. Lafal, intonasi, tanda baca, dan penampilan. B. Lafal, ejaan, ekspresi, penampilan. C. Lafal, diksi, ekspresi, percaya diri. D. Lafal, intonasi, ekspresi, penampilan. E. Lafal, intonasi, penguasaan topik, dan penampilan. KD-nya adalah siswa mampu berpidato ya. Jadi kemampuan berpidato itu ada beberapa aspek. Jadi jawaban nomor 31 adalah E. Lafal, intonasi, penguasaan topik, dan penampilannya. Oke, kalau tanda baca yang A itu membaca ya. Ejaan enggak ya. Ini yang diambil adalah mampu berpidato. Jawaban 31 adalah E. Lanjut 32. Manusia bisa disebut sebagai komponen abiotik yang memiliki akal pikiran sehingga dapat mengubah alam. Salah satu peranan manusia yang memberikan manfaat bagi alam adalah A. Mengadakan reboisasi dan penghijauan dalam rangka menjaga kelestarian alam. B. Mengubah ekosistem alami menjadi ekosistem binaan sehingga biota dapat terpelihara. C. Memberikan senyawa tertentu untuk meningkatkan flora dan fauna. D. Melakukan sistem pertanian dengan menggunakan mesin modern. E. Melakukan perubahan tata guna lahan dan desain lingkungan. Komponen abiotik ya. Nah, ini maka jawaban yang tepat adalah A. Mengadakan reboisasi dan penghijauan dalam rangka menjaga kelestarian. Nomor 33. Perhatikan argumen di bawah ini. P1. Jika Yono lulus ujian, maka ia pergi ke luar negeri. P2. Jika Yono tidak menukar uang dolar, maka ia tidak pergi ke luar negeri. Kesimpulan yang tepat adalah A. Jika Yono tidak pergi ke luar negeri, maka ia menukar uang dolar. B. Jika Yono menukar uang dolar, maka ia lulus ujian. C. Yono lulus ujian tetapi tidak menukar uang. D. Jika Yono tidak menukar uang dolar, maka ia tidak lulus ujian. E. Jika Yono tidak pergi ke luar negeri, maka ia tidak menukar uang dolar. Jadi jawaban kesimpulan yang tepat adalah D ya. Jika Yono tidak menukar uang dolar, maka ia tidak lulus ujian. Next, nomor 34. Alat peraga yang tepat untuk memberikan pemahaman tentang konsep berpangkatan bilangan adalah A. Menggunakan kartu bilangan. B. Memotong sedotan sama panjang dan dilakukan berulang-ulang untuk setiap sedotan hasil potongan sebelumnya. C. Memotong kertas berbentuk persegi panjang menurut diagonalnya secara berulang dan sama besar. D. Melipat kertas berbentuk persegi panjang beberapa kali dan menghitung kelilingnya. E. Menggunakan kertas berpetak dan kemudian diberi arsiran menurut arah horizontal dan vertikal. Tadi nomor 34 adalah kita ambil adalah perpangkatan bilangan ya. Jawaban yang tepat adalah E ya. Menggunakan kertas berpetak dan kemudian diberi arsiran menurut arah horizontal dan vertikal. Ini adalah untuk perpangkatan bilangan. Jawabannya adalah E. Nomor terakhir 35. Apabila kemampuan yang diharapkan oleh guru IPS SD adalah siswa bisa menguasai memberikan pendapat tentang hakikat permasalahan sosial di lingkungan sekitar, jenis tes yang tepat untuk diberikan adalah A. Uji kinerja, B. Uraian, C. Menjodohkan, D. Objektif pilihan ganda, E. Benar salah. Untuk nomor 35 jawabannya B ya, uraian.
kunci jawabannya adalah bisa menguasai memberikan pendapat. Maka pendapat itu kan kalimat banyak, maka harus menjadi soal uraian. Oke, itu Ibu Bapak, selamat belajar. Semoga Ibu Bapak lulus 1 kali tes ya. Semoga tahun depan langsung mendapat tunjangan guru atau tunjangan sebagai Ibu Bapak sebagai guru profesional tuh ya. Nah, jangan lupa ini kuncinya, silahkan Bapak Ibu di screenshot ya. Dicocokkan, jika Ibu mendapatkan jawaban yang lebih tepat, mangga dirubah atau disclaimer ya. Di jawaban di sini adalah jawaban yang tepat, tapi jika Ibu Bapak masih keliru, silahkan dikoreksi. Itu saja Ibu Bapak. Pembahasan soal UPPG Daljab tahun 2024, semoga mayoritas dari soal ini keluar semua sehingga Ibu Bapak mendapatkan nilai yang memuaskan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.